Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli at-tuqa wal wafa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman dan Islam yang dengannya kita bisa hadir di majlis ini, nikmat sehat walafiat serta nikmat lainnya yang tidak kita bisa hitung satu persatu. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada manusia mulia, bahkan makhluk paling mulia di santero jagat raya ini sejak zaman azali sampai dengan yaumil qiyamah, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang Allah jamin kita terbebas dari api neraka, bulan yang paling mulia, dan di dalamnya Allah berikan banyak sekali bonus-bonus kepada kita semua. Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah ikat para syaitan-syaitan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Tentu saja maknanya adalah bukan sekedar kita memahami pintu surga telah dibuka Allah, pintu neraka telah Allah, lalu setan dibelenggu. Bukan itu saja. Tentu maknanya adalah kita di bulan Ramadan ini diberikan Allah sebesar-besarnya rahmat, sehingga mudah untuk mendapatkan pahala darinya, sehingga kita bisa masuk dalam surganya. Bulan Ramadan Allah tutup pintu neraka, artinya Allah cegah kita dari segala maksiat, sehingga kita tidak terhindar dari segala dosa. Dan bulan Ramadan ini tentu saja kembali kepada diri kita sendiri, apakah nafsu kita membius kita untuk terus berbuat keburukan, atau kita bisa diikuti oleh akal kita untuk berbuat kebaikan, karena setan-setan sesungguhnya telah dibelenggu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja begitu banyak bonus pahala yang Allah telah janjikan kepada kita semua. Rasulullah menyampaikan bahwasanya di bulan Ramadan ini segala amal kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan apabila amalan itu adalah amalan sunnah, maka Allah berikan pahalanya sebagaimana pahala wajib di luar bulan Ramadan. Dan tentu saja ada satu ibadah yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yaitu berpuasa. Sebagaimana yang Allah telah tekankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa." Ibadah puasa atau shaum dalam bahasa Arabnya adalah ibadah yang spesial, berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menyampaikan tentang ibadah puasa ini, "Inna shauma kafun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laysa fihi amalun yushahad wa jami'u a'malit ta'ati bi mashhadin minal khalqi wa amran wa shaumu la yarahu illa Allah azza wa jalla fa innahu amalun fil batin bis sabril mujarrad."
Beliau menyampaikan bahwa puasa itu ialah menahan diri dan meninggalkan dari segala yang membatalkan puasa. Puasa hakikatnya adalah sebuah rahasia seorang hamba kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada amal yang tampak padanya. Kalau semua ibadah disaksikan dan dilihat oleh makhluk, maka puasa hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah amal batin, murni kesabaran. Dari gambaran ini kita bisa coba tengok bahwasanya dalam rukun Islam ada 5 ibadah utama yang Allah tetapkan untuk kita semua kaum muslimin. Bersyahadat, maka orang bisa mendengar, bahkan bisa melihat ketika kita bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat, begitu jelasnya ketika dia berwudu, kemudian dia lakukan salat, gerakannya terlihat secara jelas oleh orang lain. Zakat bisa jadi transfer yang terlihat, bisa jadi orang bisa melihat ketika ia masukkan amal ke kotak amal harta yang dimilikinya, atau diberikan suatu barang kepada orang lain. Haji apalagi lagi, sejak persiapan sampai dengan berangkat serta melakukan di tanah suci, maka amalnya itu jelas, itu terlihat, begitu tampak. Tetapi puasa adalah amal rahasia. Kita tidak bisa mengatakan orang lemah atau lemas itu karena puasa, atau kita tidak bisa mengatakan orang yang tegar atau segar bugar itu tidak puasa, karena puasa adalah ibadah rahasia. Hanya hambanya dan Allah saja yang tahu. Untuk itulah, maka dalam satu hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia, Ibnu Adam itu adalah bagi dirinya, akan langsung mendapatkan pahalanya dalam hitungan-hitungan yang jelas untuk dirinya, dan keberkahannya juga untuk dirinya, sang pelakunya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itulah adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah nanti yang akan balasnya. Apabila kita dijanjikan oleh bos kita, dijanjikan oleh seorang besar, bahkan misalkan oleh presiden sebuah hadiah, maka aku panggil engkau, datanglah padaku, akan aku beri hadiah untukmu. Dan memanggil kita adalah seorang yang besar, seorang bermartabat. Pastilah kita yakin hadiah yang diberikan adalah hadiah yang besar, hadiah yang bisa jadi mungkin di luar dugaan kita. Apatah lagi ini Allah menyatakannya, fa innahu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan memberikan pahala, memberikan balasan kepada orang yang berpuasa nanti di akhirat kelak insyaallah. Sudah Allah, berkaitan dengan balasan dari orang-orang puasa, maka Rasulullah telah mengabarkan satu hal. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu aina as-sha'imun, fa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa wa lam yadkhulu minhu ahadun. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yang disebut Ar-Rayyan, yang mana orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut pada hari kiamat kelak. Dan tidak ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Lalu ketika dikatakan kepada mereka, di manakah orang yang berpuasa? Maka mereka pun segera menghadap. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka semua telah masuk, maka pintu itu tertutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut lagi. Hadits riwayat Bukhari. Inilah gambaran balasan besar untuk orang yang berpuasa. Tentunya puasa yang sebenar-benarnya. Allah siapkan gerbang besar yang namanya Ar-Rayyan. Kita bisa bayangkan sebuah gedung yang besar, sebuah gedung yang mewah, dan pintu gerbangnya yang utama bertuliskan Ar-Rayyan. Maka itu adalah khusus buat shaimun, orang-orang berpuasa. Kita lah insyaallah yang akan memasuki. Selanjutnya rahimahullah, karena itulah mari sama-sama kita berlomba-lomba agar puasa kita menjadi puasa yang bermakna, puasa yang benar-benar dihiasi dengan amal saleh, puasa yang benar-benar dihiasi dengan hati yang sabar, hati yang khusyuk, hati yang ikhlas pada Allah, puasa yang benar-benar dihiasi dengan tilawah Quran, dengan infak sebanyak-banyaknya, semampu kita di bulan puasa ini.
sehingga banyak orang-orang menyengaja untuk membayarkan zakat malnya di bulan puasa. Inilah momennya kita hambur-hamburkan, dalam tanda kutip, keluarkan sebanyak-banyak harta kita di jalan Allah dengan berinfak. Kita zakatkan harta kita sehingga sebersih-bersihnya. Dan insya Allah di akhir Ramadan kita akan keluarkan, bersihkan jiwa kita dengan zakat fitrah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Allah SWT telah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.